Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Air Story. Di video kali ini kami akan membawakan sebuah cerita horor berjudul Kampung Hantu. Dan inilah dia kisah selengkapnya. Untuk mengisi libur panjangnya, Diki, Ridho, Laras, dan Meli, mereka mengadakan camping ke puncak Gunung Papandayan. Memang sudah jauh hari mereka berencana untuk ke sana. Diki pacarnya Laras dan Ridho pacarnya Meli. Dua pasangan kekasih itu sama-sama suka touring, suka tantangan dan suka dengan suasana baru. Terlihat mereka berempat sedang sibuk memasukkan barang bawaan ke dalam bagasi mobil. Sesaat setelah beres mengepak semua barang, akhirnya mobil melaju kencang membawa keempat muda-mudi itu. Tiba di suatu desa di kaki gunung, mobil pun berhenti. Di desa itu memang agak sepi. Mereka rencananya akan bertemu dengan kepala desa untuk menitipkan mobilnya. Karena mobil tidak mungkin bisa dibawa naik gunung dan jalan mobilnya pun cuma sampai desa itu. Sesaat mereka terdiam sambil melihat-lihat suasana desa yang tertata rapi. Rumah kayu yang saling berhadapan dengan dinding anyaman kulit bambu yang unik. Jalan kampung yang terjal berliku naik turun. Dan di belakang kampung terlihat hamparan sawah dan luas menyusun ke bawah di tebing berbukit, menambah kesejukan panorama alam. Sesekali terdengar suara hewan dan binatang peliharaan saling bersahutan. Selagi mereka merasakan suasana desa, terlihat ada seorang petani yang lewat. "Maaf Mang, saya mau nanya, kalau rumah Pak Kades di mana ya?" Diki bertanya. "Oh, itu Den, yang pagarnya warna biru. Memangnya Aden mau ngapain?" Pak Tani itu menjawab dan balik bertanya. "Ini Mang, kami mau menitipkan mobil kami di sini dan kami mau naik ke puncak gunung, mau camping," jawab Diki. "Oh, gitu. Oh ya Den, hati-hati ya kalau ke sana. Ada hutan yang dipagar. Kalian jangan coba-coba masuk ke hutan yang dipagar itu. Kalau mau camping mah di luar pagar saja Den. Kalau bisa agak jauh dari hutan itu. Kan masih banyak tempat lain yang bagus," kata petani itu. "Memang kenapa Mang? Apa puncak gunung ini angker ya Mang?" Meli yang sedari tadi hanya mendengarkan pun bertanya. "Enggak juga Neng, ya hanya hutan itu saja Neng. Hutannya enggak luas, cuman sengaja dipagar sama Bapak Kuncen Gunung Papandayan. Dan ada larangan masuk ke situ. Mamang juga enggak tahu jelas apa sebabnya Neng. Tapi yang pasti semua warga di sini harus bilang ke setiap orang asing yang mendaki atau berkemping supaya mematuhi larangannya," tutur petani itu. "Oh, gitu ya Mang," kata Meli. "Iya Neng, kalau gitu Mamang permisi dulu," kata petani itu. "Iya Mang, terima kasih ya sudah mengingatkan." Diki menganggukkan kepala sambil mengerutkan alisnya. Mereka berempat saling bertatapan. "Gimana nih Dik, apa kita naik aja atau pulang lagi ke Jakarta?" "Masa iya kita pulang lagi? Lagian tuh si Mamang nakut-nakutin kita aja." Ridho menggerutu heran. "Ya kita jadi camping di sana dong. Gak ada salahnya kita nurutin apa kata si Mamang tadi. Kan si Mamang juga gak melarang camping di sana. Si Mamang hanya bilang jangan memasuki hutan yang dipagar. Udahlah, jangan pada parno kalian. Mending sekarang kita temui dulu Pak Kades. Kita nitipin mobil sambil kita bahas kata si Mamang tadi," kata Diki. "Ya sudah kalau gitu, gimana baiknya aja." Ridho, Meli dan Laras pun menganggukkan kepala. Setelah sampai di rumah Pak Kades, mereka pun mencoba mengetuk pintu. Ternyata Pak Kades sendiri yang membuka pintu. "Maaf, apa benar ini rumah Pak Kades?" Dengan nada sopan Diki bertanya. "Iya, saya sendiri. Ayo silakan masuk, kita bicara di dalam saja." Dengan ramah Pak Kades mempersilahkan mereka masuk. "Ada apa ya?
Dan kalian dari mana? Tanya Pak Kades. Kami dari Jakarta, Pak. Datang ke sini mau camping ke puncak gunung. Kalau nggak keberatan, kami mau nitipin mobil kami di sini, kata Diki. Oh, tidak bisa. Tidak bisa dalam rumah maksudnya. Silakan saja. Pekarangan rumah saya luas kok. Kayaknya untuk 4 mobil juga masuk. Seraya bercanda Pak Kades mengizinkan. Iya Pak, terima kasih sebelumnya. Kami cuma bawa 1 mobil kok Pak, jawab Diki sambil tersenyum. Emangnya kalian cuma berempat? Apa yakin kalian gak takut camping hanya 4 orang? Tanya Pak Kades. Enggak Pak, kami sudah terbiasa camping berempat kok, jawab Diki. Oh gitu. Oh ya, satu lagi. Di sana kalian jangan mencoba-coba masuk hutan yang dipagar. Entah apa alasannya, yang pasti itu demi keselamatan kalian. Kalau mau camping, lebih baik agak jauh dari hutan itu, kata Pak Kades. Iya Pak, kami sudah tahu dari Bapak Tani yang lewat tadi, jawab Diki. Oh gitu, ya sudah, selamat mendaki saja. Semoga kalian selamat sampai tujuan dan kembali lagi, kata Pak Kades. Akhirnya mereka pun berpamitan berangkat menuju puncak gunung. Langkah demi langkah terayun naik melewati bukit-bukit kecil, mendaki tangga alam dan bebatuan terjal nan curam. Sesekali mereka menghela nafas, berhenti sejenak dan melanjutkan kembali. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka pun sampai ke puncak Gunung Papandayan. Rasa lega telah terlihat di wajah mereka. Sepertinya tempat ini cocok buat kita mendirikan tenda. Hanya tempat inilah yang dekat dengan air, kata Laras sambil melihat aliran air yang mengalir dari bebatuan. Tak jauh dari tempat itu memang terlihat hutan yang dikelilingi pagar. Dik, mungkin hutan itu yang Pak Kades maksud, Ridho bicara sambil matanya melihat ke arah hutan itu. Iya Dok, padahal hutannya gak ada yang aneh ya. Masih sama kok sama hutan yang lain, jawab Diki. Bener Dik, mungkin warga desa aja yang penakut. Ya, mungkin di hutan itu ada ular atau hewan buas kali, makanya dipagar, kata Ridho. Hush, lu sok tahu. Diem lu. Di sini lu jangan asal bicara, kata Diki mengingatkan. Iya, tapi Dik, apa agak terlalu dekat dengan hutan itu? Jika kita mendirikan tenda di sini, tanya Ridho. Gak apa-apa kayaknya. Soalnya kita masih berada di luar pagar hutan itu. Lagian jarak kita kan masih jauh ke hutan sana. Diki meyakinkan Ridho. Oi, kok pada ngobrol? Cepet dong bikin tenda. Hari udah mulai sore ini. Laras dan Meli teriak-teriak. Iya. Sambil berpaling dari hutan yang dari tadi dilihatnya, Diki dan Ridho bergegas ke arah Meli dan Laras. Karena memang mentari sudah mulai surut menuju sore, akhirnya mereka pun berbenah membuat tenda. Setelah selesai, kemudian mereka mengumpulkan kayu bakar. Meli dan Laras membuka perbekalan makanan dari tas dan membagikannya. Begitu malam menjelang, api unggun pun dinyalakan. Mereka berpasangan duduk di depan kobaran api. Diki yang memainkan gitar, terus bernyanyi memecahkan keheningan malam. Tawa canda, seru-seruan, ejekan dan banyolan terlontar dari keempat insan yang sedang bersukacita itu. Sesaat, sudut mata Diki menoleh ke arah hutan yang tadi dipagar. Kok itu kan? Telunjuk jari Diki menunjuk ke arah hutan itu tanpa berkata-kata jelas apa maksudnya. Ridho, Laras, dan Meli melihat apa yang Diki tunjuk. Sungguh mereka sangat kaget luar biasa. Di hutan yang berada di dalam pagar itu terlihat banyak rumah. Seperti suatu perkampungan. Nyala listrik menerangi setiap rumah seperti benar-benar ada penghuninya. Mereka berempat pun mengerutkan kening. Tiba-tiba Ridho berbicara. Itu memang perkampungan. Mungkin tadi siang kita hanya melihat pepohonan besar tanpa melihat ke bawahnya. Sekarang terlihat, ya karena adanya lampu listrik yang menyala. Bener gak? Iya sih, tapi kita harus ingat sama ucapan Pak Kades dan petani tadi. Diki menjawab sambil melirik ke arah Ridho. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Lagian tuh kampung emang seharusnya dipagar.
Kalau nggak dipagar, ntar ada kecoa masuk. Terus lari-lari dan terbang dan nempel di kening. Ih, takut. Meli nimbrung omongannya gak jelas penuh candaan. Meli, serius dong. Kita mungkin lagi berhadapan sama gaib tahu. Laras yang pendiam sedikit membentak Meli. Lagian kalian yang dibahas itu tuh mulu. Kita kesini kan mau senang-senang, bukan mau uji nyali. Meli cemberut manja. Oh iya Mel, antar aku yuk. Aku gerah nih pengen mandi. Aku gak bakalan bisa tidur kalau belum mandi. Laras mengalihkan pembicaraan. Ya udah yuk, aku juga mau mandi ah. Meli dan Laras pun beranjak menuju aliran air yang lumayan deras. Kemudian mereka pun mandi. Diki dan Ridho masih tertegun. Sesekali mata mereka melihat ke arah kampung itu. Dik, lo berani nggak mendekati kampung itu? Kita lihat di Bali Bakar aja yuk, untuk cari tahu itu kampung beneran atau hanya hutan, kata Ridho. Saraf lo, nggak ah. Diki memalingkan wajahnya. Kenapa? Lo takut? Lagian kita kan gak masuk pagar. Kita kesini kan cuma mau mencari hal yang baru. Jarang-jarang loh ada kesempatan buat kita untuk tahu kenapa dilarang keras masuk ke situ. Pujuk Ridho bersemangat. Gak ah, lagian lu jangan bermain-main dengan hal yang kayak gini dok, kata Diki. Bukannya gue takut, tapi gue hanya ingin mematuhi peraturan yang berlaku, sambungnya. Alah, bilang aja lu takut. Gue penasaran dik. Kalau lo takut, biar gue pergi sendiri aja ah. Gue yakin bahwa itu memang bener rumah penduduk di sini. Gak ada angker-angkernya tahu. Lu nya aja yang terlalu mendramatisir keadaan, kata Ridho semakin bersemangat. Lu jangan terlalu kepo dok. Ini bukan Jakarta tahu, ini hutan, inget lu, kata Diki. Justru di Jakarta gak ada yang kayak gini dik. Makanya gue pengen cari tahu, kata Ridho. Capek ya ngomong sama lu, gak ada habisnya. Terserah lu ah, mau gimana juga. Diki jadi merasa kesal dengan Ridho yang terus bersikeras ingin melihat ke perkampungan itu. Widih, malah naik darah. Biasa aja dong. Lagian gue kan cuma bercanda. Gue juga sama, takut kali, kata Ridho. Terserah lu ah. Ya udah, gue mau mandi dulu nyusul cewek gue. Diki pun beranjak pergi. Tunggu, gue ikut. Ridho pun ikut berdiri dan lari mengejar Diki yang menghiraukannya. Setelah mereka semua pada mandi, kemudian mereka kembali berkumpul di hadapan api unggun yang masih menyala. Kita masak dulu yuk, nyiapin makan malam, kata Meli sambil melihat Laras. Ayo, Laras menganggukkan kepala. Akhirnya mereka pun masak makanan yang mereka bawa, membakar ayam kampung, bakar ikan, sambal saus pedas, serta makanan lainnya yang mereka bawa. Setelah pada matang dan siap santap, mereka pun makan bersama. Kok sudah makan malah ngantuk ya? Ridho menguap. Tidur ah. Ridho beranjak menuju tenda meninggalkan ketiga temannya. Dasar SMK lu. Sudah makan kabur. Diki menggerutu sambil matanya melihat Ridho yang berjalan tanpa komentar. Ya udah Mel, kalau lu ngantuk tidur aja sama Laras. Kalau ada apa-apa teriak aja ya. Aku di tenda sebelah sama Ridho, kata Diki kepada Meli. Iya Mel, yuk tidur ah. Capek banget nih badan. Laras mengajak Meli yang lagi asik mainin kayu yang terbakar. Ayo, Meli pun berdiri. Oh ya Dik, lu tidur juga dong. Gak takut lu sendirian di luar? Laras menatap Diki. Iya bentar lagi. Belum ngantuk, jawab Diki. Ya udah, aku tidur duluan ya. Selamat malam honey, see you. Jangan malam-malam tidurnya ya. Laras dan Meli pun beranjak menuju tendanya, meninggalkan Diki yang masih mainin asap rokok yang mengepul di bibirnya. Sesekali mata Diki melihat ke arah kampung itu. Dalam pikirannya, dia benar-benar yakin kalau tadi siang dia melihat sangat jelas sekali bahwa kampung itu adalah hutan. Selagi dia duduk, tiba-tiba tengkuknya ada yang meniup. Serentak, Diki memegang tengkuknya dan menoleh ke belakang, tapi tak ada siapa-siapa. Pandangannya kembali tertuju ke kampung itu. Keningnya sedikit mengerut saat dia samar-samar melihat anak-anak yang lagi pada bermain. Terlihat dari kejauhan seperti bermain kelereng. Kok bisa ya main kelereng jam segini? Ini kan hampir jam 12 malam. Aneh, kenapa orang tuanya membiarkannya ya? Gumam Diki heran. Perlahan, Diki berdiri dan tak melepas pandangannya.
Entah ada tarikan apa sehingga dia seakan terhipnotis ingin melihat lebih dekat. Langkah demi langkah terayun pelan. Sedikit demi sedikit mendekati pagar yang mengelilingi kampung itu. Hingga sampailah Diki di balik pagar. Pandangannya pun terus memperhatikan anak-anak itu. Tiba-tiba terlihat di salah satu rumah, seorang wanita lagi asik mengisi kutu di kepala teman wanita yang satunya lagi. Layaknya ibu-ibu kampung yang lagi ngerumpi di siang hari sambil duduk di depan rumah. Astaga, kok bisa ya? Diki merasa heran. Kenapa tengah malam di kampung ini kayak waktu di siang hari? Kemudian dia dikagetkan dengan penglihatannya lagi. Dia melihat seorang kakek tua sedang mengeluarkan kambing dari kandang dan menggiringnya seakan mau pergi menggembala. Dan tepat di hadapannya juga terlihat seorang ibu-ibu sedang menyapu di halaman rumahnya dengan sapu lidi. Sesaat ibu itu berhenti menyapu. Dia terdiam. Rupanya si ibu itu merasakan kehadiran seseorang yang memperhatikannya. Serentak, ibu-ibu itu menoleh ke arah Diki. Diki merasa kaget luar biasa. Muka ibu itu pucat pasi, matanya melotot tajam. Diki pun mundur beberapa langkah menjauhi pagar, kemudian membalikkan badan dan lari ke arah tenda. Begitu masuk ke dalam tenda, dia tak melihat Ridho. Nafasnya masih terengah naik turun. Loh, kok Ridho kemana? Gumam Diki. Kemudian dia keluar dan masuk ke tenda Laras dan Meli. Mel, Ras, Ridho gak ada. Kemana ya? Tanya Diki. Aku ngantuk jawab Meli sambil matanya tetap terpejam. Mel, serius, Ridho gak ada, Ras. Bangun, bangun sayang, dia gak beres. Kata Diki menegaskan. Emangnya Ridho kemana? Meli dan Laras pun terbangun. Mereka bertiga pun keluar untuk mencari Ridho. Mereka lalu berteriak-teriak memanggil nama Ridho. Sayang, kamu kemana sih? Kok gak bilang-bilang? Meli pun menangis-nangis. Aku curiga Ridho pergi ke kampung itu. Sambil melihat Meli dan Laras, Diki berbicara. Kenapa kamu yakin? Meli bertanya. Gak begitu yakin juga sih. Aku cuma curiga aja. Masalahnya, aku juga yang tak ingin tahu. Seakan ada yang hipnotis dan menarikku untuk menuju ke sana. Apalagi Ridho. Sebenarnya tadi saat kalian mandi, dia mengajakku melihat ke balik pagar kampung itu. Dia ingin tahu keadaan kampung itu. Tapi aku menolaknya, tutur Diki. Kok dia nekat sih, Dik? Kan sudah tahu ada larangan masuk ke sana. Masih mau tahu aja. Kepo masih bebek. Meli nangis lagi. Ya udah, yuk kita lihat ke sana aja. Mumpung belum lama, kita jangan membuang waktu. Akhirnya mereka bertiga berjalan setengah lari ke arah pagar kampung itu. Sesampainya di sana, mata Meli, Laras, dan Diki terbelalak. Memang benar, Ridho lagi berjalan menuju pintu pagar itu. Namun anehnya, mata Ridho terpejam dan kepalanya sedikit miring, seakan masih tertidur lelap. Ridho, berhenti, jangan masuk. Lu sadar, Dok, teriak Diki. Namun sayang sekali, Diki tak mampu menahan Ridho yang membuka pagar itu dan masuk. Beb, jangan, berbahaya tahu. Meli teriak, nafasnya terengah-engah kecapean karena lari mengejar Ridho. Namun mereka bertiga terhenti di depan pintu pagar karena Ridho terlanjur masuk. Dik, gimana nih? Aku gak mau terjadi apa-apa sama Ridho. Meli bertanya cemas. Tenang Mel, siapa tahu Ridho keluar lagi. Kita tunggu di sini aja, jawab Diki menenangkan. Mereka bertiga pun duduk di depan pintu pagar. Sudah 1 jam berlalu, namun Ridho tak kunjung keluar. Meli berdiri dan berjalan mondar-mandir sambil menggerutu cemas. Aku gak mungkin diam kayak gini, Dik. Aku gak bisa terima jika terjadi apa-apa sama Ridho. Aku akan melakukan apapun buat dia. Sudah 1 jam lewat, Ridho gak balik. Kalau begini, mau gak mau, aku harus masuk menyusulnya. Mel, lu harus tenang. Diki berdiri dan menghalangi Meli yang hampir saja lari masuk pintu pagar. Lu cemas, sama. Kita juga cemas. Walau bagaimanapun, Ridho teman baikku juga. Kamu harus tenang. Kita akan cari pertolongan warga desa. Kapan, Dik? Lama tahu. Dari sini ke desa kan jauh, tanya Meli. Iya, Mel. Tapi kalau lu masuk juga, belum tentu lu bisa menolong Ridho. Ingat, Mel.
Yang kita hadapi adalah hal gaib. Hanya orang yang bikin pagar ini yang tahu harus bagaimana. Percayalah sama aku, Diki menegaskan. Serentak Meli mendorong Diki hingga Diki terjatuh. Enggak, aku harus masuk. Apapun yang terjadi, aku gak peduli. Kalau lu mau cari pertolongan, pergi aja. Itu juga kalau lu peduli sama aku dan Ridho. Meli kemudian lari dan masuk ke pintu pagar yang masih terbuka. Meli, Laras teriak. Lu jangan nekat, Mel. Laras nangis sambil tangannya membangunkan Diki yang terjatuh. Kenapa jadi kayak gini, Dik? Aku takut mereka kenapa-kenapa. Laras berkata dengan cemas. Kamu harus tenang, Ras. Sebaiknya kita segera pergi cari pertolongan warga desa. Kita akan temui kuncen yang membuat pagar ini. Ayo Ras, kita pergi. Tangan Diki pun memegang erat tangan Laras. Kemudian mereka lari terburu-buru kembali ke tenda untuk membawa lampu senter. Dan mereka pun langsung turun gunung menuju ke desa. Malam yang tidak begitu gelap, rembulan sedikit memberikan cahayanya, hingga membuat mata Meli mampu sedikit melihat keadaan di sekitarnya. Meli, yang baru saja memasuki kampung itu, mencoba menenangkan pikirannya. Dia perlahan berjalan, sambil terus melihat ke sekeliling kampung itu, dengan harapan menemukan Ridho kekasih hatinya. Tiba-tiba tepat di hadapannya, Meli melihat seorang nenek bertongkat, berjalan membelakanginya. Badan Meli gemetaran. Ini nenek, manusia apa setan ya? Ya Tuhan, lindungilah hamba, kuma Meli. Dia lalu memberanikan diri menyapa si nenek yang berjalan mendahuluinya. Maaf Nek, saya mau nanya. Nenek lihat seorang pemuda masuk sini enggak? Saya lagi mencarinya, tanya Meli. Enggak usah kau cari, antar juga kamu bakalan ketemu. Karena setiap manusia yang masuk ke sini akan menjadi warga di sini untuk selamanya. Si nenek menjawab tanpa menoleh ke arah Meli. Nenek itu berjalan terus. Sejenak Meli terdiam. Dia bermaksud mau nanya kembali, tapi si nenek sudah enggak ada. Loh, kok tiba-tiba hilang? Aneh, kata Meli dalam hati. Apa maksudnya si nenek tadi ya? Aduh Ridho, lu kemana sih? Please ketemu dong. Lu bikin gue jadi ketakutan gini tahu, kuma Meli. Begitu lagi berjalan bagai maling yang mengendap-endap. Sesaat, Meli melihat anak-anak yang bermain kelereng dan wanita yang lagi menyisir kutu di kepala teman wanita satunya lagi. Dia juga melihat wanita parubaya lagi nyapu. Sama persis dengan yang tadi Diki lihat. Aneh banget, ini kan tengah malam. Tapi mereka benar-benar sulit dimengerti, pikir Meli. Selagi diselimuti berbagai pertanyaan dalam benaknya, tiba-tiba Meli melihat seorang anak sedang memakan mentah daging kelinci. Mulutnya berlumuran darah. Meli terus melihatnya. Anak itu terdiam kemudian menoleh ke arah Meli. Matanya melotot, lidahnya menjulur keluar, giginya bertaring dan rambutnya gondrong acak-acakan. Perlahan Meli pun mundur. Meli menjerit ketakutan dan lari pontang-panting tanpa arah tujuan. Sesaat dia berhenti sambil melihat ke belakang. Takutnya anak itu mengejarnya, tapi ternyata tidak. Namun begitu membalikan badan, nenek yang tadi ada di hadapannya. Nek, tunggu! Meli teriak menghampiri si nenek. Si nenek pun berhenti. Belum juga Meli ngomong, si nenek membalikan badan menghadap ke arah Meli. Kaget luar biasa. Meli melihat sosok nenek itu, matanya merah menyala dan mukanya rusak. Nenek itu kemudian ketawa-ketawa cekikikan sambil mendekati Meli. Meli menjerit ketakutan. Dia hanya bisa memejamkan mata dan melipatkan tangan di dadanya. Jangan ganggu aku, Nek. Aku gak salah apa-apa, ucap Meli memohon. Tiba-tiba sebuah tangan meraba pundak Meli. Meli pun menjerit. Ini aku, Mel. Ridho, ucap sebuah suara. Begitu Meli membuka matanya, ternyata benar. Ridho ada di hadapannya. Meli pun mendekapnya erat. Ternyata kamu, Beb. Iya, Mel. Kamu kenapa kesini? Ini tempat benar-benar angker, tanya Ridho. Aku nyusul kamu. Aku khawatir sama kamu. Lagian kamu pakai masuk ke sini segala sih. Meli balik bertanya. Aku juga gak tahu, Mel. Awalnya aku mimpi. Begitu sadar aku ada di tempat ini, aku gak tahu sama sekali. Maafkan aku membuat kamu takut, jawab Ridho. Ya sudah,
Kita bahas di luar saja nanti. Yang penting kita harus keluar dulu dari sini. Ini tempat benar-benar tempat setan, kata Meli. Iya Mel. Ridho pun memegang tangan Meli dan mereka beranjak pergi mencari jalan keluar. Namun Meli seakan lupa dari arah mana tadi dia masuk. Terus kita ke arah mana Mel? Aku masuk sini kan gak sadar. Mungkin kamu lebih tahu, tanya Ridho. Aduh Beb, kenapa aku lupa ya? Jawab Meli. Mereka pun berhenti sejenak. Mau kemana kalian? Tiba-tiba seseorang bertanya dari belakang. Serentak Ridho dan Meli membalikkan badan. Betapa kagetnya mereka. Terlihat sosok kakek tua dengan kepalanya yang hampir putus dan mukanya hancur sedang berada di hadapan mereka. Mereka berdua berteriak. Siapa kamu? Dengan tubuh gemetar Ridho bertanya. Sementara Meli ngumpet di belakang tubuh Ridho, merasakan takut yang luar biasa. Gak usah kalian tahu siapa aku. Yang harus kalian tahu, sampai kapanpun kalian gak akan bisa keluar dari tempat ini. Kalian sudah menjadi warga di sini, jawab kakek itu. Ayo Mel, kita pergi. Ridho dan Meli berlari meninggalkan sosok kakek yang menyeramkan itu. Mereka terus berjalan, namun anehnya, setelah sekian lama mereka berjalan, mereka seakan merasakan masih ada di tempat itu saja. Aku capek banget, Beb. Istirahat aja dulu yuk. Meli berhenti, nafasnya ngos-ngosan terengah naik turun. Kita terjebak, Mel, gak bisa keluar. Padahal tempat ini gak begitu luas jika kita melihatnya dari luar tadi. Bahkan kita tak mampu melihat adanya pagar pembatas tempat ini. Tempat ini seakan tak ada ujungnya. Aneh, kata Ridho. Terus kita bagaimana, Beb? Aku gak mau tinggal selamanya di sini. Semoga saja Diki dan Laras kembali ke sini, membawa orang yang mampu mengeluarkan kita, ucap Meli ketakutan. Selagi ngobrol, mereka melihat banyak sosok orang yang menyeramkan. Semua keluar dari pintu rumah, berjalan mendekati Ridho dan Meli. Sosok tubuh tanpa kepala, muka kuda berbadan manusia, dan anak kecil yang dari tadi bermain kelereng tiba-tiba berubah menjadi sosok anak-anak yang sangat jelek. Mukanya seram semua. Semua mata melotot melihat ke arah mereka berdua. Aku takut, Beb, pekik Meli. Tenang sayang, kita harus mengalahkan rasa takut ini. Kamu harus tetap pegang erat tanganku supaya kita tetap bersama. Bacalah doa semampu yang kamu tahu, ucap Ridho menenangkan. Kembali menceritakan Diki dan Laras yang baru sampai di rumah Pak Kades. Permisi Pak, Diki mengetuk pintu. Iya, jawab Pak Kades sambil membuka pintu. Kalian? Iya Pak, tolong teman kami Pak. Tanpa basa-basi Diki langsung meminta tolong. Memang kenapa dengan teman kalian? Tanya Pak Kades heran. Kedua teman kami masuk ke hutan yang dibatasi pagar itu Pak, jawab Diki. Waduh, Bapak kan sudah peringatkan. Jangan masuk tempat itu, kata Pak Kades. Nggak tahu Pak, teman kami seakan ada yang menuntun masuk ke sana, jawab Diki. Jalan satu-satunya kalian harus menemui kuncen gunung ini, kata Pak Kades memberi solusi. Di mana Pak tempat kuncen itu? Tanya Diki. Di ujung desa ini. Di sana ada rumah satu-satunya di tengah sawah, pas jalan di kaki gunung yang kalian lewati tadi. Namanya Ki Surya, terang Pak Kades. Oh ya, terima kasih Pak, kita segera ke sana, jawab Diki. Ya sudah, semoga berhasil, pungkas Pak Kades. Mereka pun pergi buru-buru setelah terus melihat mencari-cari. Akhirnya ketemu juga rumah kuncen itu. Sepi banget ya, Laras bergumam. Jelas sepi lah, jam 3 subuh, orang belum ada yang bangun, jawab Diki. Itu kayaknya rumah kuncen itu. Ayo Ras, kata Diki sambil menuju ke sebuah rumah. Tiba di depan pintu, Diki pun mengetuknya. Beberapa lama kemudian, akhirnya ada yang buka, seorang kakek tua. Siapa ya? Kakek itu menyapa. Maaf, apakah benar ini rumahnya Ki Surya? Tanya Diki. Iya benar, saya sendiri, jawab kakek itu, yang ternyata adalah Ki Surya. Kita pendaki gunung Ki. Kami mengadakan camping di puncak. Kami mau minta pertolongan, jawab Diki langsung pada pokok masalahnya. Masuk kalian, kita ngobrol di dalam saja. Mereka pun masuk ke rumahnya. Pertolongan apa maksud kalian? Tanya Ki Surya. Kedua teman kami masuk ke hutan yang dibakar itu Ki,
Tolong kami, jawab Diki. Apa? Ki Surya terbelalak mendengar ucapan Diki. Kalian benar-benar ceroboh. Apa kalian sudah minta izin ke warga desa? Mungkin mereka sudah ngasih wejangan sebelum kalian ke sana, tanya Ki Surya. Iya, Kek. Kami sudah menemui Pak Kades. Beliau pun memang sudah mewanti-wanti untuk tidak masuk ke situ. Tapi entah bagaimana, teman kami seperti nggak sadar masuk ke sana. Seperti ditarik satu kekuatan, jawab Diki. Sejenak Ki Surya termenung. Hanya satu yang bisa menolong mereka. Namun itu sulit dilakukan. Jika gagal, maka temanmu akan selamanya tinggal di sana, kata Ki Surya. Apa itu, Ki? Tanya Diki. Sebentar, kata Ki Surya. Dia lalu masuk ke kamarnya dan kembali lagi. Kalian harus membawa kambing sebagai tumbal dan dikalungi kalung ini, kata Ki Surya sambil memberikan sebuah kalung. Tapi ingat, waktu kalian gak banyak. Kalian hanya punya waktu sebelum matahari terbit. Jika matahari sudah terbit dan kalian belum bisa melakukannya, maka mereka takkan bisa keluar, kata Ki Surya. Segeralah kalian pergi sebelum terlambat, sambungnya. Iya, Ki. Kami akan berusaha. Kami pamit dulu, Ki. Terima kasih sudah membantu, jawab Diki sambil pamitan. Iya, sama-sama. Semoga kalian berhasil, jawab Ki Surya. Diki dan Laras pun menyisir desa mencari kandang kambing, sambil terus melihat jam tangannya. Diki berjalan, lirik sana lirik sini. Duh, kita akan berhasil menyelamatkan mereka nggak ya? Laras bertanya. Nggak tahu, Ras. Ini sudah hampir jam 5 pagi, dan kita belum dapat juga kambingnya, jawab Diki. Alhamdulillah, itu kayaknya kandang kambing, Dik. Laras menunjuk ke sebuah kandang di depan pekarangan rumah warga. Iya, Ras. Kita coba ke sana, jawab Diki. Setelah benar-benar yakin itu kandang kambing, Diki dan Laras pun menghampiri rumah yang dikira pemiliknya itu. Permisi, teriak Diki. Pintu rumah pun diketuknya dan tak lama kemudian ada yang membuka. Ada nih yang tadi siang ketemu ya? Ada apa? Tanya seorang lelaki parubaya pemilik rumah itu. Oh, ini Mama yang tadi ya? Diki balik bertanya. Iya, Mang. Kami mau minta tolong. Ternyata teman kami memasuki hutan yang dibakar itu, Mang. Mereka ada di sana dan gak bisa keluar. Kami telah menemui Bapak Kuncen. Katanya jalan satu-satunya harus dikasih tumbal kambing, Mang. Ucap Diki menjelaskan. Apa? Kok bisa ke sana sih? Kan Mang udah bilang, jangan, bahaya. Kata bapak itu kaget. Iya, Mang. Memang kami ceroboh. Panjang ceritanya, Mang. Maaf, kami buru-buru. Tolong Mamang bantu kami. Kami butuh kambing, ucap Diki. Itu kambing milik Mamang kan? Telunjuk Diki mengarah ke kandang kambing dan bertanya. Tapi Mamang gak punya kambing lagi. Hanya itu tabungan Mamang, Den, jawab bapak itu. Mamang tenang saja. Saya akan membeli kambing Mamang 3 kali lipat. Mamang tunggu aja di rumah Pak Kades. Mobil saya di sana, Mang. Tunggu saya kembali. Ntar saya bayar. Gimana, Mang? Tanya Diki. Ya udah, Den, bawa aja. Semoga ada hasilnya, kata bapak itu. Iya, Mang. Makasih ya. Maaf kami buru-buru, Mang, kata Diki. Iya, Den. Silakan bawa, jawab si bapak. Akhirnya mereka pun mengeluarkan kambing dari kandangnya dan terburu-buru membawanya ke hutan larangan itu. Lama di perjalanan dan perasaan capek yang mereka rasakan tak menghalangi semangat mereka untuk menolong teman mereka, Meli dan Rito. Duh, Ras, hampir jam 6 pagi. Kita masih di sini. Cepet, Ras, kata Diki. Sambil menarik kambing, Diki dan Laras terus berlari. Laras benar-benar merasakan capek yang luar biasa karena naik setengah lari di tanjakan terus-menerus. Aku capek, Dik. Aku gak kuat, keluh Laras. Ayo sayang, kasihan Meli sama Ridho. Kita harus selamatkan mereka. Mereka teman baik kita, kata Diki menyemangati. Iya, Dik, aku tahu. Tapi tenagaku sudah habis, jawab Laras. Seraya berhenti dengan nafasnya yang ngos-ngosan. Ya sudah, kamu jalan pelan saja, ikuti aku dari belakang. Biar aku jalan agak cepat. Setelah sampai di sana, kamu tunggu aku di tenda dan beresin semua barang kita. Ntar aku ke sana. Doakan saja agar aku bisa bawa pulang mereka, kata Diki.
Ya udah, gak apa-apa. Aku sendiri aja. Ntar aku tunggu di tenda, jawab Laras. Jaga dirimu baik-baik ya, kata Diki. Iya sayang, semoga berhasil, jawab Laras. Akhirnya Diki meninggalkan Laras yang berjalan pelan karena kecapean luar biasa. Tepat jam 6 pagi, Diki baru sampai di depan pagar hutan itu. Tanpa menunggu lagi, Diki lalu memasangkan kalung pemberian kuncian itu di leher kambing dan mengiringnya masuk ke pintu pagar. Kambing itu pun masuk. Dengan harap-harap cemas di luar pagar, Diki menunggu hasilnya. Ajaib, di dalam hutan, kini terlihat Ridho sedang memeluk Meli yang pingsan. Mereka dikelilingi oleh makhluk-makhluk aneh. Tubuh Ridho menggigil, merasakan takut luar biasa. Dia tak bisa lari meninggalkan Meli yang sedari tadi pingsan karena takut. Di sana juga terlihat sosok wanita aneh, lidahnya menjulur panjang, matanya hampir keluar, rambutnya tak teratur, dan mukanya yang rusak. Sosok itu maju mendekati Ridho sambil tertawa cekikikan. Kalian akan mati pelan-pelan. Jasadmu akan membusuk di sini, dan roh kalian akan menemani kami di sini untuk selamanya, kata sosok menyeramkan itu. Wanita itu berkata cempreng gak jelas sambil tertawa. Ridho tak bisa berbuat apa-apa, dia hanya merasakan takut yang luar biasa. Tiba-tiba datang seorang kakek yang kepalanya hampir putus dan bermuka hancur. Dia menghampiri Ridho sambil membawa daun yang ditekuk berisi darah. Minumlah, kata kakek itu. Gak mau, itu darah, pergi kalian. Jangan ganggu kami, kata Ridho. Kakek itu tertawa, memecahkan suasana. Pegang dia, aku akan paksa dia minum ini, kata si kakek. Kemudian puluhan makhluk aneh itu mendekat dan semakin dekat. Ridho teriak ketakutan. Berhenti kalian. Tiba-tiba ada yang teriak dari belakang makhluk-makhluk itu. Semua menoleh termasuk Ridho. Ternyata yang teriak itu adalah manusia berkepala kambing. Kalian jangan ganggu kedua manusia itu. Mereka temanku. Biarkan mereka berdua keluar dari sini. Dan aku akan menggantikannya dengan kambing, kata sosok aneh itu. Sesaat semua berhenti. Tak lama setelahnya, semua makhluk aneh tersebut mendekati manusia berkepala kambing itu. Pergi dulu kalian. Aku akan kembali setelah kedua manusia ini keluar. Aku janji, kata sosok manusia kambing. Sekejap, semua makhluk itu pun menghilang. Lalu manusia berkepala kambing itu mendekati Ridho. Kamu jangan takut. Aku akan menolongmu, ucapnya. Siapa kau? Ridho malah bertanya. Aku datang karena temanmu yang meminta, jawab sosok itu. Sejenak Ridho teringat Diki dan Laras. Meli yang pingsan, pipinya ditepuk-tepuk. Dan dengan beberapa kali tepukan, akhirnya Meli sadar dan langsung teriak ketika melihat manusia kambing itu. Pergi, aku takut. Tenang Mel, makhluk ini baik, katanya suruhan teman kita. Mungkin Diki dan Laras yang melakukannya. Ayo kita pergi, ucap Ridho sambil menarik Meli berdiri. Kalian akan aku antar ke pintu pagar. Ayo ikuti aku, kata sosok manusia kambing itu. Mereka berdua pun mengikutinya. Selagi berjalan, Ridho bertanya, maaf, kalau boleh tahu, ini tempat apa? Ini tempat pesugihan. Ini tempat membuang tumbal dari orang yang sudah memberikan janji pada setan, orang musyrik yang ingin cepat kaya, kata makhluk itu. Makanya kalian ada harapan selamat, karena kalian tidak terikat janji. Tapi dalam waktu sehari semalam, jika kalian masih di sini, maka kalian akan selamanya tinggal di sini, sambungnya. Terus, kamu siapa? Ridho bertanya kembali. Aku adalah makhluk yang selalu bersama Ki Kuncen gunung ini, jawabnya. Oh, begitu ya, ucap Ridho. Gak lama kemudian mereka pun sampai. Ternyata benar. Kini terlihat pintu pagar arah keluar. Keluarlah kalian. Temanmu menunggu di sana. Tapi sebelum keluar, tolong bukakan kalung di leherku ini dan kembalikan pada pemiliknya. Iya, terima kasih sudah menolongku, jawab Ridho. Akhirnya Ridho membuka kalung itu. Setelah kalung itu dibuka, Ridho dan Meli kaget luar biasa. Makhluk itu berubah menjadi kambing seutuhnya.
Rito dan Meli pun keluar setengah lari meninggalkan kambing itu. Diki yang dari tadi menunggu cemas duduk di bawah pohon, terkejut saat melihat Meli dan Rito keluar dari hutan itu. "Rito, Meli, kalian selamat. Alhamdulillah," teriaknya. "Makasih adik. Laras mana?" tanya Rito. "Mungkin sudah di tenda. Tadi aku tinggalkan dia di jalan karena takut gak keburu nolong kalian," jawab Diki. "Terima kasih adik. Kamu lebih mengutamakan keselamatan kita." Rito pun memeluk Diki. "Kamu memang sahabatku. Aku gak akan melupakan jasamu," ucap Rito. "Iya dok, sama-sama," jawab Diki. "Udah yuk, kita samperin Laras. Gak enak ninggalin dia sendirian." Meli mengajak Diki dan Rito. Mereka pun menuju ke tenda dan ternyata Laras sudah ada di sana. "Rito, Meli, alhamdulillah kalian selamat," bagi Clara sedih bercampur bahagia. "Iya Ras, makasih ya. Ini semua karena kalian berdua. Memang kalian sahabat kita yang paling baik." Meli pun memeluk Laras. "Ya udah, barang-barang udah aku beresin. Mending kita pulang mumpung masih pagi yuk," ucap Laras. Karena semua sudah diberesin, mereka pun pulang turun menuju desa. "Oh iya dik, hampir lupa. Di dalam tadi aku ditolong manusia kambing dan dia nyuruh aku bukain kalungnya. Katanya kembalikan pada pemiliknya." Rito bicara sambil mengeluarkan sebuah kalung. "Ya ampun, itu kalung yang tadi Ras," ucap Diki. Laras pun melihatnya. "Iya dik, ya udah antar kita kembalikan ke kuncian itu. Memang dia pemiliknya." "Oh iya, gimana ceritanya selama kalian di dalam?" tanya Laras. "Ceritanya panjang Ras, ntar saja di mobil kita ceritain," jawab Rito. Tak lama kemudian sampailah mereka di rumah Pak Kades. Terlihat Pak Kades sedang ngobrol dengan Pak Petani yang punya kambing itu. "Alhamdulillah kalian selamat," ucap Pak Kades menyebut mereka. "Iya Pak, alhamdulillah. Akhirnya kami bisa kembali lagi ke sini," jawab Diki. "Oh iya Pak, tunggu ya. Uang kami di dalam mobil," ucap Diki sambil mengambil uang dan kemudian membayar janjinya kepada Pak Petani pemilik kambing itu. "Makasih ya Pak atas bantuannya," ucap Diki. "Iya Den, sama-sama," jawab Pak Tani. Selagi istirahat, Diki bicara. "Oh iya dok, antar aku yuk nganterin kalung ini ke rumah kuncen. Biar Meli sama Laras di sini saja." "Oke, ayo." Rito pun menganggukkan kepala. Mereka pun pamitan untuk mengembalikan kalung itu ke rumah Ki Surya. Sesampainya di rumah Ki Surya, Diki dan Rito pun mengucapkan banyak terima kasih kepada kuncen itu dan memberikan sejumlah uang sebagai rasa terima kasihnya. Setelah itu mereka pulang kembali menuju Meli dan Laras di rumah Pak Kades. Setelah berpamitan kepada Pak Kades dan Pak Petani itu, mereka pun kembali pulang ke Jakarta dengan segudang pengalaman yang takkan pernah bisa mereka lupakan seumur hidupnya. Demikianlah kisah tentang dua orang pemuda yang masuk ke dalam kampung hantu. Dan buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya supaya channel ini semakin berkembang. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.